akan mendapat balasan yang sama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kedua hasanah kita, junjungan kita rijalud dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kepada keluarga, para sahabat, kepada orang-orang yang tetap istiqamah berjuang di jalannya, mendakwahkan dakwahnya, memperbanyak salawat kepadanya serta mencintainya sampai akhir zaman. Bapak Ibu, sidang takziah orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal penting dalam pertakziah ini yang harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Yang pertama, dengan bertakziah kita menyambung hubungan silaturahim. Hablum minallah dan hablum minan nas. Dengan bertakziah kita menghibur ahlul musibah. Menghibur ahlul musibah, memberikan kata-kata takziah dalam bentuk kesabaran. Bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Dan kematian bukan sesuatu yang harus kita takuti. Karena kematian merupakan sunnatullah yang akan datang menimpa setiap makhluk yang bernyawa. Kematian adalah proses perjalanan menuju perjalanan panjang menuju akhirat. Karena sesungguhnya tempat kehidupan yang abadi bukan di dunia, tapi kelak di sana dalam kenikmatan sorga atau azab neraka. Itulah mengapa setiap kali orang-orang beriman mendapat ujian, dan salah satu bentuk ujian itu adalah kematian, yang pertama kali kita sampaikan kepada al-musibah agar bersabar. Wa basyir sabirin alladziina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampaikanlah kabar gembira bagi mereka orang-orang beriman, yaitu mereka orang-orang beriman yang apabila mendapat musibah dari Allah, mereka bisa bersabar, mengembalikan urusannya kepada Allah sembari berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu datangnya dari Allah, dan segala sesuatu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menyebutkan kabar gembira, padahal ini menurut kita ada berita duka cita, tapi Allah menyampaikan kabar gembira bagi mereka orang-orang beriman yang bila mendapat ujian mereka bisa bersabar. Itu kabar gembira. Tentu yang dimaksud dengan kabar gembira itu adalah surga. Karena tidak ada yang membuat malaikat takjub kepada mereka orang-orang beriman, kecuali orang beriman itu apabila mendapat nikmat mereka bersyukur, dan syukur jalan menuju surga. Dan apabila orang beriman mendapat ujian, mendapat musibah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa bersabar, dan sabar juga jalan menuju surga. Bahkan di ayat yang lain Allah berfirman, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba'th ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Orang-orang yang bisa bersabar dalam kesulitan, kelaparan, peperangan, ujian, saat itu datang menimpa mereka, mereka bisa bersabar, ikhlas menerima semua takdir yang diberikan Allah. Ini baru orang-orang yang benar imannya kepada Allah. Jadi orang beriman itu akan teruji imannya ketika datang kepadanya ujian. Dan setiap orang yang sudah mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah, pasti diuji. Ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa kalian kira setelah kalian mengatakan aku beriman kepada Allah, kalian tidak diuji? Dan kualitas keimanan kita itu akan terlihat saat ujian datang menerpa. Apakah dia bersabar atau sebaliknya?
Itulah mengapa sikap pertama yang harus kita sampaikan kepada al-musibah adalah bersabar atas ujian datangnya kematian ini. Dan bukan cuma orang yang beriman. Orang yang bersabar itu bukan cuma dikategorikan Allah orang yang beriman. Bahkan lebih dari itu, orang yang bersabar, mereka adalah orang mukmin yang benar, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Dan ketika Allah menyebut mereka sebagai orang yang bertakwa, maka balasan dari sebuah ketakwaan adalah surga. Itulah mengapa di ayat yang lain Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian, Allah Rabb yang punya sorga. Luasnya sorga itu seluas langit dan bumi, dan sorga yang luas itu u'iddat, disediakan Allah, dijanjikan Allah lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Itulah rahasia mengapa Allah menyebutnya kabar gembira. Bapak Ibu jamaah sidang takziah yang dimuliakan Allah. Yang kedua, menghadiri takziah ini agar kita yang datang ini ingat mati. Bicara mati itu bukan bicara tua. Bicara mati itu bicara ajal. Bicara mati bukan bicara sakit. Bicara mati itu bicara ajal. Cobalah datang ke kuburan, lihat ada banyak orang yang sudah mati, terkadang tanpa sakit, terkadang usianya lebih muda dari kita. Oh, kalau begitu bicara mati, bicara ajal, dan ajal itu datang secara baghtatan, tiba-tiba. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah ditentukan, ia tidak bisa dimajukan sedikit pun dan tidak bisa dimundurkan sedikit pun. Wa kafal mauta wa'idha. Kalau begitu, cukuplah kematian ini pelajaran bagi mereka orang-orang beriman. Untuk apa? I'dad. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Oh, kalau setiap orang yang bernyawa pasti mati, kalau begitu semua kita pasti mati. Kapan? Sudah ditentukan Allah takdirnya. Terus i'dad, persiapan. Apa persiapannya? Jabatan? Bukan. Harta? Bukan. Kecerdasan? Bukan. Persiapan menghadapi mati cuma satu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Cuma ini bekal yang berguna. Harta tinggal, jabatan tinggal, suami tinggal, istri tinggal, kehebatan tinggal, sawah ladang tinggal, ternak tinggal. Tidak ada yang kita bawa menghadap Allah kecuali iman dan amal soleh. Ini perbekalan yang harus kita persiapkan. Gak ada yang lain. Sungguh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada yang lain. Oh, kalau begitu kita harus persiapan. Ya, persiapannya iman, takwa, dan amal soleh. Baik. Yang kedua, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad fat. Kalau kita bicara kesuksesan, ukurannya bukan di dunia. Salah total orang mengukur kesuksesan di dunia. Dunia ini cuma ladang amal, musafir. Orang sukses itu ukurannya bukan di dunia, nanti di akhirat. Kalau dia mati masuk surga, sukses. Kalau dia mati masuk neraka, gagal. Itu ukuran kesuksesan. Kalau ukuran kesuksesan jabatan, tentu yang paling sukses Fir'aun. Jabatannya luas, kekuatannya hebat. Oh, kalau ukuran kesuksesan harta, tentu yang paling sukses Qarun, karena dia adalah orang yang paling banyak hartanya. Oh, kalau begitu ukuran kesuksesan apa? Ukuran kesuksesan itu kalau kita mati, kalimat akhir yang keluar dari mulut kita adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimatun alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha nub'atu insyaallahu minal aminin. Ini baru orang sukses, orang yang matinya husnul khatimah, di mana kalimat akhirnya adalah la ilaha illallah. Nabi bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir kehidupannya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tempat kembalinya surga.
Oh kalau gitu kita harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam keimanan kepada Allah, berlomba-lomba dalam ketakwaan dan berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah bi kalimatil la ilaha illallah. Itu doa yang seharusnya kita panjatkan kepada Allah dalam setiap sholat-sholat kita. Bagaimana caranya biar mati husnul khotimah? Biasakan yang baik-baik, karena orang mati sesuai kebiasaannya, dan orang akan dibangkitkan bagaimana dia dimatikan. Saya ulangi lagi. Bagaimana agar kita mati husnul khotimah? Biasakan yang baik-baik, karena orang akan dimatikan sebagaimana kebiasaan hidupnya, dan akan dibangkitkan sebagaimana dia dimatikan. Biasa baca Quran, insya Allah nanti matinya lagi baca Quran. Biasa sedekah, insya Allah nanti matinya habis bersedekah. Rajin ke masjid, ibadah, sholat malam, sholat duha, jaga mulut, jaga hati. Biasakan yang baik-baik lah. Dan kebaikan itu menjadi karakter, akhlak. Maka kita berkewajiban untuk membiasakan yang baik-baik, dengan harapan kita dimatikan saat melakukan kebaikan, dan itu sebaik-baik kematian. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari dahsyatnya guncangan api neraka, dimasukkan dalam sorga, ini orang telah sukses. Ini jalan panjang. Habis di kuburan ini barzah nih. Ada taman-taman sorga di sana, tapi ada jurang-jurang neraka, ada azab neraka di sana. Berbahagia orang-orang beriman, menderita orang-orang kafir. Kemudian nanti kita dibangkitkan, dikumpulkan di mahsyar. Setelah itu setiap orang akan dipanggil, dihisab, pardan-pardan satu-satu. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa badi. Di hari yang dahsyat itu, orang akan berlari dari anaknya, suami akan berlari dari istrinya, istri akan lari dari suaminya, ayah akan lari dari anaknya, anak akan lari dari orang tuanya, teman-teman akan lari dari teman-temannya. Bahkan kawan-kawan dekat ketika itu saling bermusuhan. Al-akhilla yauma idzin ba'dum ba'd. Al-akhilla, orang-orang dekat di dunia ini kita lihat kemana-mana sama, pergi ke sana sama, dekat bukan main. Nanti di akhirat akan saling bermusuhan, saling menyalahkan. Ini kan dulu gara-gara kau, gara-gara kau. Coba kau ajak aku ke masjid, coba kau ajak aku pengajian, coba kau ajak aku baca Quran. Tapi yang kau ajak aku laga ayam, yang diajak judi, yang diajak pasang togel, yang diajak nyabu, yang diajak, ya itulah yang lain-lainnya. Orang akan saling bermusuhan. Al-akhilla yauma idzin ba'dum ba'd illal muttaqun. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Bahkan salah satu orang yang nanti akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah rajulani tahaba fillah. Dua orang yang saling menyayangi, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia bersahabat, kalau dia bersaudara, memang karena Allah saja. Enggak ada motivasi lain. Aku bersahabat denganmu, aku berteman denganmu karena Allah. Titik. Bapak Ibu, sidang takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah dihisab, orang akan ditimbang. Kalau timbangan kebaikannya banyak, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Setiap orang nanti akan ditimbang di akhirat. Apabila amal kebajikannya banyak, timbangan kebaikannya berat, sholat di dunia dia jaga, sama orang tua patuh, sama anak-anak bertanggung jawab, zakat infak dikeluarkan, masjid dimakmurkan, Quran dibaca. Ini timbangan kebaikannya berat. Tempat kembalinya surga. Adapun mereka yang di dunia sholatnya bolong-bolong, sama tetangga ribut keti-ketian, mulutnya tidak terjaga, menggibah, memfitnah, mengadu domba, hatinya hasad, dengki, sombong.